Ya, shalom. Selamat pagi. Kita berdoa ya. Terima kasih Bapak atas segala hari yang Kau berikan pada hari Sabat minggu ini. Kami boleh memuji menyembah-Mu. Dan sebentar kami mendengarkan sabda firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi setiap kepada kami. Yalah Roh Kudus, Kau membantu kami untuk kami boleh dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami di akhir zaman ini Bapa, dan kami boleh melakukan setiap segala firman-Mu dengan kekuatan daripada Allah Roh Kudus di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Bulan ini kita ketemu lagi dengan tema yang sama ya. Diambil dari Mazmur 37 ya, ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Dan saya mau kita mau belajar dari kejadian, di sebuah kejadian Tuhan Yesus bersama para muridnya ya. Kejadian itu adalah ketika itu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ada apa? Kejadian apa itu? Ada kejadian apa di atas air? Siapa yang mau berjalan di atas air? Oh, enggak sih mau. Siapa yang mau berjalan di atas air? Enggak mau kabeh. Waduh. Ya wis lah, mulai ya. Kau sing gelem berjalan di atas air. Atau wis tahu iki. Kalau berjalan di atas air berarti ada proses iki. Berarti alias gak mau proses iki ya. Nah, kalau gak ada proses gak ada ya, gak ada kejadian ya. Nah, kita belajar pagi ini dengan judul yaitu berjalan di atas air ya. Diambil di Matius 14 ya. Matius 14 ayat yang ke-22. Kita mau baca sampai ayat yang ke-33. Jadi bagaimana juga Mazmur 37 ayat 5 itu juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Ya, percaya dan berserah dan ia bertindak. Nah, kalau enggak percaya berserah, nah, yang enggak bertindak itu gimana? Ya, sama. Kejadian itu juga terjadi di Matius 14 ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya, ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini sungguhan dicatat kok ya, berjalan di atas air ini. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, murid-murid itu terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ya. Aku ini aku, dibolak-balik gak apa-apa ya padha ae. Jangan takut. Ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Yes Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas perahu. Enggak, di atas air ya. Berarti ingat, Petrus sudah pernah berjalan di atas air juga, mendapatkan Yesus.
Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun, lalu mereka naik ke perahu, ya, Yesus dan Petrus naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sebelum di Matius 14 ayat yang ke-22 ini, sebelumnya itu Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Mujizatnya apa? Mujizatnya itu 5 tambah 2. Apa? Ya, 5 tambah 2 sama dengan 7, Pak. 5 tambah 2 sama dengan ya, kalau 5 tambah 2 sama dengan 7 itu lumrah. Ya, kalau 5 tambah 2 itu sama dengan 5.000 itu belum luar biasa itu. Yang lebih luar biasa lagi, lebihnya itu loh 12 bakul. Ya, ada lebih lagi. Itu tambah luar biasa. Di kejadian sebelum para murid mengalami sebuah proses di perahu, para murid ini sudah melihat apa? Mujizat. Sudah melihat betapa di luar logikanya 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Tapi yang 5.000 ini adalah 5.000 laki-laki. Ya kan? Belum lagi anak-anak dan istri dan istri dan gundik simpanan. Nah, ya. Enggak ya. 5.000 ini belum lagi yang lainnya. Tapi kita cukup 5.000 aja ya. Ojo ditambah-tambahin mana ya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk bubar. Bubar. Terus mulai, sing lainnya mulai, para murid disuruh nyebrang. Kalau ini kejadian ini kan sekitaran di Danau Galilea. Ini di sekitaran di Danau Galilea. Jadi kurang lebih kan tadi sudah dikatakan mereka sudah berjarak beberapa mil. Masih beberapa kilometer. Nah, mereka mau ke seberang, yaitu sekitaran Genesaret gitu ya. Gak jauh tempatnya dari tempat diadakannya mujizat 5.000 orang, 5 roti 2 ikan itu. Kita mau belajar ayat per ayat ya, di ayat yang ke-23. Di mana di situ dikatakan, di ayat yang ke berapa? 22 ya, yaitu sesudah itu tadi yang menyuruh para murid untuk ke seberang, nanti Tuhan Yesus akan menyusulnya, ya kan? Di ayat ke-23. Ketika sudah pulang semuanya, sudah buyar, pestanya udah buyar ya. Tuhan Yesus ngapain? Ini yang dilakukan Tuhan Yesus, berdoa. Di kejadian ini yang kalau kita baca di Alkitab LI kita ya, di situ enak ada perikopnya, yaitu Yesus berjalan di atas air. Di perikop Yesus berjalan di atas air ini, di awal-awalnya Tuhan Yesus sudah mengajari kita supaya kita juga berdoa. Kalau sudah pesta biasanya ngapain? Foto-foto sih, ya. Terus cuci-cuci sih, beres-beres ya, sibuk dewe, mari ngono, mari capek, ngelesot sih, mari ngelesot, bablas, ngenceng boyok, ya. Tahu ya ngenceng boyok ya? Ya Pak Franz, ngenceng boyok itu meluruskan punggung. Wah, kan mari kerja bongko-bongko ngene dilurusno
punggungnya ya, diluruskan punggungnya, dilurus no. Ya, tapi Tuhan Yesus mengajari apa? Tuhan Yesus berdoa. Dia berdoa menyendiri. Mari kita juga mengikuti teladan Tuhan Yesus bahwa kita boleh untuk selalu senantiasa untuk berdoa. Ya. Di ayat 23 ini, di awal-awal ini Tuhan Yesus mengajari kita untuk kita tetap untuk berdoa terlebih dahulu. Mengutamakan Tuhan. Untung-untung loh, Tuhan itu nyuruh kita kuduskan dan sucikanlah hari Sabat. Itu cuma 1 hari. Ya, kalau hukum itu kuduskan dan sucikan hari Sabat itu sudah akeh 4 hari atau 5 hari. 2 hari ya apa? Waduh, mangan apa? Kerja cuma berapa hari? 5 hari. Ya. Sekarang aja kerja 7 hari aja rasanya kurang. Ya. Kerja sehari berapa jam? 8 jam aja rasanya kurang. Rasanya pengen 12 jam. Pengennya juga bahkan 24 jam ya. Nah. Ya apa? Kerja terus 24 jam kali 7. Wah. Nggak ada mandeke, nggak ada istirahatnya. Oleh sebab itu, mari kita, Tuhan tuh minta itu sudah seturut dengan takarannya, sudah mengerti takaran manusia. Seharusnya dari 7, Tuhan minta 1, Tuhan tahu takarannya. Itu sudah cukup. Bahkan more than enough. Tuhan nggak minta 1,5. Bahkan Tuhan minta 10% itu pun, persepuluhan itu pun, itu sudah Tuhan tahu takarannya. Apa nggak minta 90% Tuhan? Terus nyaur utang nganggo apa Tuhan? Ya kan? Makanya Tuhan minta apa yang sudah dituliskannya Tuhan tuh 1 hari Sabat dari 7 hari itu sudah menurut Tuhan sudah menakarnya cukup. Dari penghasilan kita 100%, Tuhan cuma minta 1/10-nya, 10%-nya aja sudah Tuhan takar untuk itu lebih daripada cukup. Tuhan gak minta lebih lagi. Dan percaya bahwa Tuhan kalau sudah tahu takarannya manusia, maka juga Tuhan itu akan mencukupkan semuanya itu. Ya. Oleh sebab itu mari kita untuk senantiasa mengikuti jejak Tuhan Yesus dengan mengutamakan dalam berdoa. Di ayat yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya. Ya, mereka sudah perahu para murid sudah pergi beberapa mil, beberapa kilometer ya, sekitar 5 kilo, 10 kilo gitu ya. Dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Siapa yang tahu ketika itu akan terjadi badai? Ini itu danau kok. Dan di situ para murid itu tahu, di dalamnya situ ada Petrus. Ya, di dalamnya situ ada orang-orang yang ahli dalam pelayaran, nelayan, ya. Tetapi mereka kok nggak tahu ketika itu akan terjadi angin sakal. Seharusnya mereka tahu. Mereka hari-harinya di pantai, ya. Mereka hari-harinya kan nelayan kan pasti di pantai. Tahu, pasti tahu. Kapan ini angin dari barat, dari timur, sembuh. Dari atas, dari bawah, sembuh. Ya, mereka tahu. Ini angin kalau dari situ, tanda angin itu sudah tahu mereka. Oh ini angin apa, ini angin saya nggak tahu juga ya. Ya, tapi mereka pasti lebih tahu. Oh ini apa?
pasang, ini surut gitu ya. Nah, orang-orang yang hidup di pantai itu pasti lebih jago, lebih tahu, bisa tahu. Oh ini nanti akan kayak gini, dilihat dari bulan, dari sekitaran. Mereka tahu, jago mereka itu. Tapi kok nggak bisa tahu ada sakal nantinya itu. Begitu juga dengan kehidupan setiap kita manusia. Kita nggak akan pernah tahu kapan persoalan itu akan datang. Makanya apa? Di awal tadi Tuhan sudah mengajarkan apa? Berdoa. Supaya apa? Supaya mengcover kehidupan kita ke depan. Itulah tiang doanya itu seperti itu. Supaya berdoa untuk melindungi, untuk mengcover kehidupan kita yang akan datang. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di ke depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita 1 jam, setengah jam ke depan. Maka oleh sebab itu apa? Kita mau untuk kita percaya dan berserah. Di dalam doa kita mau menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan hari-hari waktu kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita itu manusia yang enggak tahu apa-apa, tapi sok tahu. Tapi Tuhan adalah Maha tahu. Oleh sebab itu kita perlu berlindung di dalam kemahatauan Tuhan. Dan kita hidup tidak dalam kesoktahuan kita sendiri ya. Ayat yang ke-25. Jadi ketika kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kita mau menyerahkan hidup kita hanya ke dalam Tuhan. Ya. Ayat ke-25 dan ke-26 itu ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Kalut mereka. Teriak-teriak, "Hantu, hantu, hantu! Hantu, hantu, Tuhan!" Jadi hantu-hantu Tuhan. Ya, itulah manusia. Ketika manusia sudah kalut, ya, gak tahu apa-apa. Akhirnya serangannya apa? Wah, apa yang dilihat mata sekelebat matanya langsung dia melontarkan kata-katanya. Para murid yang seharusnya tahu itu Tuhan Yesus toh. Apa saking karena gondrong. Jadi kita ini kayak apakah seketika itu ketika Tuhan Yesus itu berdiri di atas air, gondrongnya rambutnya gondrong kayak siapa? Mak. Emang tahu aku ketok ta? Mak iku utawa sakmono. Ya. Apakah penampakan Tuhan Yesus itu seperti penampakan hantu? Sehingga kok para murid ngomong kok melontarkan hantu. Kenapa Tuhan itu nggak selalu dikenal gitu loh? Kenapa para murid kok ngomong, "Hei Tuhan Yesus." Tapi kok yang dilontarkan kok hantu? Itu ya aneh. Ganjel gitu loh. Kalau kita wajar ya, ngomong ketok saklebetan ngomong hantu. Bukan ngomong Tuhan. Karena kita nggak melihat. Kita hidup ini karena kita percaya hidup karena bukan karena melihat. Tapi para murid ketika itu jelas-jelas sudah melihat Tuhan Yesus. Walaupun ini sudah masih di awal-awal perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tapi mereka sudah sehari-hari itu sudah ketemu Tuhan Yesus. Mungkin sudah ini di pasal 14. Katakanlah ini sudah 14 minggu atau masih 14 hari. Atau bahkan ini adalah masih hari yang ke-10. Kalau kita sudah bercakap-cakap dengan orang sudah 10 hari, kalau paling enggak kita sudah tahu kan. Bodinya kayak apa? Struktur tubuhnya kayak apa? Terus apa ini? Lambai-lambaiannya wis tahu. Suarane, ya kan?
Ini aneh. Karena apa? Mereka kok bisa menganggap sosok itu adalah hantu? Karena memang sudah takut. Lek wis wong takut. Itu apa ya? Kalau orang takut itu sudah di luar pemikirannya, penglihatannya itu sudah kacau gitu loh. Terus kacau, terus ngaco, omongannya ngaco, pikirannya ngaco, sing dilihat yang ngaco, hidupnya jadi ngaco. Nah ini kalau orang hidup dalam ketakutannya terus menerus, kacau semuanya. Jadi sesuatu hal baik itu, kalau kita dalam kondisi yang kacau, itu semuanya akan dinilai tidak baik. Kita itu gopo. Wah, apa gopo? Gopo. Ya, gopo. Apa gopo itu? Gopro. Enggak, gopo itu gerusak-gerusu. Panik. Panik. Ya, gopo itu panik. Ya, tahu panik? Panik itu kalau kita ke pantai. Oh, piknik itu ya. Seketane wis butuh healing. Loh, ya. Itulah manusia. Kalau lagi panik, cemas, yang terjadi adalah negatif, selalu negatif. Oleh sebab itu apa? Di ayat yang ke-27 itu dikatakan. Langsung itu. Tetapi dikatakan apa? Tetapi segera. Wah, ada kata-kata segera. Segera itu apa? Secepat-cepatnya. Dengan cepatnya. Segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Ini aku. Aku ini. Jangan takut. Nah ini. Ada kata-kata dengan segeranya. Karena Tuhan tahu. Manusia itu lemah, gak berdaya. Tapi sok kuat. Ya. Orang manusia itu memang kemesok memang intine. Intine kemesok iku tok lho. Ya. Kemesok iku apa? Aduh. Kemesok apa? Apa kemesok? Kudu gak iso jawon lene. Ya, kemesok itu sok-sokan gitu loh. Ya, tahu ya? Sok-sokannya. Nah. Ya, lagak tahu gitu. Berlagak tahu. Tapi enggak maha tahu. Tahunya cuma seiprit. Sedikit. Nah, ya. Maka Tuhan Yesus ngomong dengan segera, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan tahu kondisinya ketika itu di kapal itu begitu takut orang-orang. Dengan banyak angin sakal itu, wah. Mereka takut, mereka kalut, mereka cemas. Sama dengan kita. Mungkin ada beberapa daripada kita yang sedang takut, sedang dilanda badai. Tuhan tahu badai. Sehingga kita merasa takut, cemas. Firman Tuhan pagi ini berfirman. Dengan segera Tuhan ngomong. Tenanglah. Ada aku. Jangan takut. Ketika kita takut, kita itu karena hidupnya kita itu melihat persoalan, bukan melihat Tuhan. Bahkan melihat Tuhan itu seperti persoalan. Ya. Kita hidup dalam hutang, ngelihat Tuhan malah ngelihat banyak hutang juga. Ya. Jadi
mari kita meresponi bahwa Tuhan ngomong, tenanglah, ini aku, jangan takut. Kiranya kita boleh selalu ada dalam hadirat Tuhan selalu. Yang di sanalah yang boleh menawarkan segala ketenangan hidup ini. Ada lagu ya, lagu baru ini. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ya apa? Enak lagunya. Bukan enak suaranya loh ya. Ya, hanya tinggal biar kita boleh memiliki kerinduan diam dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati anugerah-Nya setiap waktu, setiap detik. Kita boleh menikmati anugerah-Nya selalu. Karena kalau kita di luar hadirat Tuhan, kita itu mudah goyah. Kita itu, ya itu tadi, melihat Tuhan, serasa melihat hantu. Firman itu, kalau enggak sama, pernah makan rawon? Kayak apa rasa rawon? Wah enak, gak percaya. Kalau kita enggak makan sendiri. Sama. Firman ini, kita mau makan, kita enggak bisa merasakan. Kalau kita enggak ngelakoninya. Kalau kita enggak dibawa dalam perahu itu. Karena sesuatu hal itu harus Tuhan berikan, porsinya itu sudah Tuhan berikan. Supaya kita boleh memakannya. Biarlah cawan ini lalu, tapi enggak berlalu. Tapi di akhir doanya Tuhan ngomong, kiranya cawan ini harus kumakan, ya tak makan. Tapi biarlah aku boleh beroleh kekuatan itu. Dan cawan itu ada porsinya juga untuk kita boleh makannya. Ya. Ayat yang ke-28. Jadi 27 ya, 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan, kalau Engkau memang ada, hilangkan semua masalahku, hilangkan segala penyakitku, sembuhkan aku, baru aku mau mengikut Engkau. Ya, kan egonya kayak gitu enaknya. Tuhan, berikan aku segudang yang merah-merah, berkilo-kilo yang kuning-kuning. Sudah ada itu kuning-kuning di bawah rumahmu. Ya. Kita kalau nego sama Tuhan itu sepertinya seperti itu. Yang kita negokan itu sama Tuhan selalu yang dunia.
Enggak, sing soro, sing sakit, sing iku wis akeh. Baru kalau kamu menjawab semuanya itu, baru aku mau ngikut kamu. Kejadian-kejadian yang di perahu ini aja, ini cuma beberapa jam ini. Ini sudah menggambarkan kehidupan kita. Bagaimana Petrus dengan lantangnya ngomong, kalau itu engkau suruh aku ke sana. Ya kan? Kalau engkau ada Tuhan di sini, sembuhkan aku. Engkau kalau memang engkau Allah yang hidup, sembuhkan aku. Ini adalah gambaran orang, manusia secara pada umumnya. Tapi Tuhan itu karena dia Allah yang penuh kasih, dia Tuhan itu yang maha tahu, dalam keterdesakan manusia, Tuhan itu tahu takarannya, tahu takaran iman Petrus ketika itu. Maka Tuhan ngomong apa di ayat yang ke-29? Ayo teko gini, datanglah. Nah, disuruh datang, nggak ada perdebatan. Tuhan tuh nggak suka debat. Ya saya datanglah, ya kan? Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat yang 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Tadi dikatakan manusia itu selalu perlu pembuktian, ya. Mana kalau engkau Tuhan, buktikan. Ketika sudah dibuktikan, Tuhan itu sudah dengan panjang kasihnya, panjang sabarnya, akhirnya dia dapat memberikan segala apa yang kita minta. Tapi akhirnya apa? Kadang-kadang, loh kok gini Tuhan? Karena manusia tadi lagi-lagi enggak maha tahu. Manusia itu sok tahu. Manusia pengennya, ayo aku sembuhno Tuhan. Ya disembuhno, loh kok gini? Gak cukup dengan sembuh tok. Tapi walaupun sembuh, tapi aku juga kekurangan seperti ini. Ketika aku sembuh, aku juga masih soro. Nah, aku masih susah. Bingung Tuhan nih. Sehingga apa? Ketika kita hidup dalam perjalanan ini, kita dibawanya Tuhan, ayo seturut dengan pikiran kita. Terkadang kita juga mulai goyah dengan apa? Dengan sekitaran kita. Bahkan yang bahaya apa? Yang ketika timbul dalam hati kita. Kita mulai menerka-nerka yang jahat. Kita mulai menerka-nerka yang negatif. Ini tentang Tuhannya. Tuhan gak peduli. Tuhan lebih sayang dia. Dia gak sayang aku. Dia lebih pedulikan dia. Gak pedulikan aku. Dia yang diberkati. Aku kurang apa Tuhan. Kita sudah membanding-bandingkan. Kata itu sudah mulai muncul dari dalam. Itu bagaikan angin ketika itu Petrus juga sama. Apakah ketika Petrus sudah mampu berjalan di awal-awal itu apa nggak ada angin? Tetap ada angin. Tetapi konsentrasi Petrus masih belum di anginnya itu. Konsentrasi Petrus masih percaya bahwa dia akan dapat menghampiri Tuhan Yesus. Dan ketika kita sudah dekat dan semakin dekat dengan Tuhan, sama kan? Akhirnya kita juga membanding-bandingkan. Aku sudah dekat sama kamu Tuhan. Aku sudah berdoa tiap pagi. Aku sudah berdoa sehari 3 kali, 5 kali, 10 kali. Aku seminggu sekali sudah ke gereja. Aku sudah pelayanan. Bahkan pelayananku setiap hari saya pelayanan. Tapi kok tetap susah. Loh.
Kita mulai membanding-bandingkan. Ketika kita sudah mulai dekat dengan Tuhan, dan kita melihat kehidupan kita nggak banyak berubahnya, sama saja. Antara ikut Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dengan tidak dekat dengan Tuhan itu sama aja. Sama-sama merasakan angin. Mending gak dekat sama Tuhan. Ya kan? Ini logika manusia, pemikiran manusia itu seperti itu. Karena apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan harus melakukan perintahnya Tuhan. Perintah Tuhan itu enak apa gak enak? Gak enak menurut daging. Ya kan? Gak enak menurut daging. Tapi kehidupanku kok sama aja, mending aku gak ikut Tuhan. Aku gak dekat sama Tuhan. Mending aku memuaskan dagingku. Sampai sepuas-puasnya. Wow. Ini kan yang mau daging itu kan seperti itu. Tapi ingat bahwa ketika kita memuaskan daging kita, kita tidak memuaskan roh kita. Dan ujung daripada semuanya itu adalah kematian rohani. Kematian rohani akan membawa kita ke dalam kematian yang kekal, penghukuman yang kekal. Karena kita nggak bisa menghidupi daging, kita harus menghidupi roh. Jadi mau nggak mau, suka nggak mau suka, pemikiran-pemikiran seperti itu harus segera diputuskan. Karena kita bukan lahir daripada dunia ini, kita sudah dilahirkan baru, kita sudah dilahirkan kembali oleh air dan roh. Maukah kita mengakhiri dengan daging? Lah, Paulus sudah ngomong, ya kan? Kalau kita sudah berjeri lelah dalam roh, masa kita mau mengakhiri dalam daging? Inilah kesusahan kita yang masih hidup dalam dunia ini, ya. Oleh sebab itu seperti lagu yang tadi, yaitu biarlah kita mendapatkan bahagia kita yang sempurna. Bahagia seutuh kita itu hanya di dalam hadirat Tuhan selalu. Di luar hadirat Tuhan, kita nggak akan bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaannya hanya semalam itu. Kebahagiaannya hanya sebatas waktu itu. Tetapi setelah itu, ya sudah, semuanya akan sirna. Tetapi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, dikatakan adalah bahagianya penuh. Bahagia kita sempurna adanya. Maka kita harus memilih. Kita dihadapkan dengan pilihan. Kita mau dekat, semakin dekat dengan Tuhan selalu, atau kita mau memberikan jarak kepada Tuhan. Kegagalan Petrus adalah dia tidak mampu bertahan. Kegagalan Petrus itu untuk dia bertahan dekat dengan Tuhan. Dia memilih telinganya. Dia memilih indera perasanya terhadap persoalan, yaitu badai itu, angin itu. Janganlah kegagalan Petrus itu juga ada dalam setiap kita. Kita mengalami kegagalan dengan kita tetap mampu berdiri di atas sebuah persoalan.
Oleh karena intimidasi bukan karena sekitar kita, tetapi intimidasi dari dalam diri. Nggak tahu loh, yang mengeluarkan intimidasi itu dalam diri itu nggak tahu loh. Kalau enak kalau yang mengeluarkan itu sekitaran kita dengar. Yang dari dalam ini loh, yang keluar dari dalam ini loh, yang nggak bisa ditengking. Ya. Itulah kegagalan Petrus sehingga dia jatuh. Kalau kita dari luar, lingkungan luar yang mengintimidasi kita bisa meninggalkan mereka kok. Pilih circle yang menghidupkan roh kita. Pilih circle yang menghidupkan roh. Kalau circle kita mematikan roh, tinggalkan. Karena apa? Kita pulang nanti nggak sama-sama sama mereka kok. Ya. Ngapain pusing-pusing? Kita lo hidup bukan karena dia. Kita hidup bukan karena mereka, circle yang negatif itu. Buang aja mereka, ngapain? Biarkan mereka boleh menemukan circle-nya yang bisa membangun dia sendiri. Karena kita bukan, kalau kita sudah nggak bisa membangun dia, ya lepaskan, ngapain? Dia akan menemukan circle-nya sendiri. Tuhan karena kita bukan Tuhan. Tuhan yang akan membentuk dia. Melalui apa? Orang lain yang pasti lebih daripada dia. Karena kalau kita sudah di bawahnya dia, kita nggak bisa untuk mengubahkannya. Percaya, Tuhan pasti akan, kalau Tuhan itu kan panjang sabar, panjang pengasih, Tuhan akan memulihkan kehidupannya. Ya kan? Jadi kalau kita sudah nggak mampu, ya tinggalkan circle yang tidak membangun itu. Tetapi yang sesuatu yang dalam diri, ini yang harus digeluti. Kita harus digumuli itu. Maka sering-sering untuk membaca firman, beribadah selalu. Untuk bisa menghilangkan, mengikis intimidasi yang dari dalam. Itu yang susah, itu yang berat. Hati-hati memilih circle ya. Pilih circle yang membangun di dalam roh. Ayat yang ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Di sini bahwa apa? Tuhan ketahui bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat mengulurkan tangannya. Dikatakan segera Yesus mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Ketika kita ngomong, Yesus tolong saya, maka Yesus akan segera mengulurkan tangannya. Kata segera ini dengan tidak terbantahkan, tidak negosiasi, ayo kamu harus taat ya, kamu harus baca firman ya, kamu enggak. Karena Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu panjang kasih. Kalau kita ngomong Yesus tolong saya, Tuhan akan mengulurkan tangannya menolong kita. Tapi seberapa banyak kita mau menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Bukankah kita itu lebih sukanya apa? Kita mencari kolega, kita mencari orang-orang dulu untuk bisa menolongku. Ya kan? Kita mencari saudara, kita mencari apapun untuk bisa segera menolong. Karena Tuhan itu enggak nanti, Tuhan itu biasanya memang Tuhan, aku tahu kok kamu itu lain nolong aku di kepepet gitu. Makanya nanti wis kepepet baru aku tahu cari kamu. Ya. Enggak. Maka di awal itu Tuhan ngomong, Petrus ngomong langsung, Tuhan tolong aku. Dengan segera Tuhan akan mengulurkan tangannya. Karena dia Allah yang selalu menepati janjinya. Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Ditulis itu, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Berarti sudah dari dulu itu orang-orang itu sudah menganggap bahwa janji Tuhan itu sesuatu yang lalai. Kalau sekarang ini tambah lalai, tambah. Serasa
janjinya itu nggak bisa ditepati lagi. Itu ada di 2 Petrus ya. Petrus itu menuliskan dengan hikmat itu sudah berarti di tahun itu, di zaman itu bahwa apa? Sudah ada orang yang menganggap lalai janji Tuhan. Dan firman itu saat ini juga ngomong, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kita harus pegang selalu. Oleh sebab itu ketika itu Tuhan langsung menegur, hai, apa tadi? Orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kejatuhan manusia terjadi karena kebimbangan, keraguan-raguan, kekhawatiran, sehingga kita menjadi jatuh. Oleh sebab itu janganlah bimbang, janganlah ragu, janganlah khawatir. Iso? Wis ketok jelas, wis jawabannya angel dalam hati ini. Ya, dalam hati sudah ngomong sulit. Apalagi itu bukan sulit lagi, itu sulit. Ya. Gimana enggak hidup dalam khawatir, hidup enggak dalam kecemasan. Oleh sebab itu, tinggal dalam hadirat Tuhan selalu. Ketika satu pintu serasa tertutup, Tuhan akan memberikan jalan, pintu-pintu yang lain akan terbuka. Ayat yang ketiga 2. Mau selesainya 32, kurang 2 ayat lagi. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Tuhan Yesus dan Petrus kembali naik ke perahu, dikatakan, dan akhirnya angin itu reda. Oleh sebab itu, biarlah mari kita mengajak, kita mengundang Tuhan Yesus itu hadir dalam perahu kehidupan kita. Ya, ketika Petrus dan mereka naik ke perahu, dikatakan apa? Maka dan angin pun redalah. Wes mari, buyar filmnya. Ya. Oleh sebab itu apa? Undang Yesus untuk ada dalam perahu kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kenapa kamu buat grup perahu itu? Nah, kenapa kok bisa ada grup perahu itu? Ya. Undang Yesus untuk ada dalam perahu kehidupan kita. Karena dialah, ketika Yesus itu ada dalam perahu kehidupan Bapak Ibu Saudara, angin reda, badai akan reda. Sekejap tergantung Tuhan. Karena apa? Kalau dari cerita ini aja, ini dari beberapa ayat sudah, ya kan? Ada prosesnya, sama. Ya, tergantung prosesnya kita masing-masing, menurut takaran dan kekuatan yang Tuhan tahu. Yang terpenting apa? Undang Yesus untuk ada dalam setiap perahu kehidupan kita selalu. Maka ketika Tuhan itu ada dalam perahu kehidupan kita, Dia itu bertanggung jawab atas segala kebutuhan kita. Bukankah Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat yang terakhir, 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kalau sudah reda anginnya, kalau kita sudah sadar akan hari-hari kemarin, ya, kekhawatiran kita, kecemasan, ketakutan itu yang sudah kalut, sampai pontang-panting, sampai gulung kuming, ya. Kalau sudah reda semuanya, iling apa? Iling untuk selalu juga memuliakan nama Tuhan. Ingat-ingat, ya. Iling itu ingat-ingat, ya. Jangan seperti, bayangkan, jangan seperti 9 orang yang kena kusta.
Dari 10 yang datang cuma 1. Ya wis tak omongi 9 mau. Lek gorong mikir piro wis balik yo. Ya, jangan seperti yang 9 tadi. Tuhan kan ngomong, "Loh mana tadi bukannya 10? Mana 9-nya? Kok cuma yang balik 1? Yang 1 ini kembali dengan berterima kasih." Ketika dia kembali berterima kasih, dikatakan dia mengalami sebuah pemulihan total. Itu jelas ditulis. Dia mengalami sebuah pemulihan total, whole. Dia mengalami sebuah kepenuhan, utuh kesembuhannya. Gak tahu yang 9 itu. Yang 9 mungkin kalau dia kusta mungkin ada ya bercak-bercak titik ya. Tapi kalau yang 1 ini dikatakan dia mengalami pemulihan yang sempurna. Ya. Oleh sebab itu ketika kita dipulihkan ataupun masih belum dipulihkan, masih dalam proses, tetap memuliakan Tuhan selalu. Poin-poin yang dapat kita belajar dari kejadian berjalan di atas air, yaitu yang pertama kita boleh gemar untuk kita berdoa ya. Kita senantiasa berdoa karena kita tidak maha tahu. Oleh sebab itu kita jangan sok tahu, biarkan pribadi yang maha tahu itu hadir dalam setiap doa-doa kita ya. Yang kedua, yaitu kita tetap tenang ya. Tenang aja. Tenang saja ya. Ada Tuhan yang maha pengasih, panjang sabar ya, penuh kuasa. Dia mau, dia mampu, dia sanggup. Jadi jangan gopoh. Ya, apa gopoh? Yang terakhir, poin yang ketiga yaitu selalu undang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita selalu. Ketika kita mengundang Tuhan Yesus, kita mengajak, kita mengundang, menghadirkan Tuhan Yesus selalu dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus selalu.